Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa alimna tawil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu tentang segi keunikan atau mukjizat yang terkandung di dalam basmalah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam tentu kita tidak asing lagi dengan Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sangat akrab dengan Al-Quran. Dalam sehari semalam tentu kita ada agenda untuk membaca Al-Quran, entah itu di siang hari, entah itu di malam hari. Saudaraku, kalau kita membuka Al-Quran, yang pertama kali yang bisa kita baca adalah kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini menjadi awal kalimat sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa basmalah menjadi kalimat pertama? Karena memang ada satu riwayat yang menyatakan bahwa awwalu ma nazala minal Qur'ani bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah kalimat basmalah. Ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq atau Iqra. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merenungkan kalimat basmalah ini, tentu kita akan dapati bahwa di dalamnya ada keunikan tersendiri. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran, termasuk kalimat basmalah, tentu ini adalah bukan kalamul bashar, bukan kalam manusia, bukan ungkapan manusia, tetapi basmalah, kalimat basmalah merupakan wahyu dari Allah. Makanya wajar bila di dalamnya mengandung kemukjizatan atau mengandung keunikan-keunikan tersendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya kalau kita perhatikan kata bismi, dalam logika bahasa Arab, bismi ini diambil atau digabungkan atau menjadi gabungan dari bi plus ismi. Sebagai bukti bahwa bismi ini gabungan dari kata bi dan ismi, ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali kata bismi, misalnya di dalam surat Al-Waqi'ah, kemudian Al-Haqqah, kemudian yang terakhir di dalam surat Al-Alaq. Kita bisa baca, saudaraku, di dalam surat Al-Alaq Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ kata bismi bisa kita baca, bisa kita temukan. Karena memang bismi ini gabungan dari bi dan kata ismi, maka dalam tulisannya ada alifnya, bisminya. Tetapi kalau kita perhatikan pada kalimat basmalah itu sendiri, bismillahirrahmanirrahim, atau kalimat bismillah, ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Yang unik adalah ketika digabungkan kepada selain lafaz Allah, lafaz ismi misalnya, alifnya ada, karena memang bismi itu gabungan dari bi plus ismi. Tetapi ketika kalimatnya bismillah, yang unik adalah di situ tidak ada alifnya. Padahal bismi di situ sama dengan bismi-bismi yang lain, artinya bismi di situ menjadi gabungan dari bi plus ismi. Di dalam Al-Quran bisa kita temukan
kalimat bismillah ini sebanyak 3 kali. Yang pertama di dalam surah Al-Fatihah, dan ini saya kira tidak asing lagi. Kita sudah terbiasa membaca basmalah. Ya, tiap hari, tiap malam, bahkan kita biasa membacanya di dalam sholat 5 waktu. Ketika kita mengawali membaca surah Al-Fatihah, kita mengatakan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya. Kemudian kata bismillah juga disebutkan di dalam Al-Quran pada surah yang ke-11, yaitu surah Hud ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian lafaz bismillah juga disebutkan di dalam Al-Quran pada surah yang ke-27, yaitu surah An-Naml. Allah berfirman, menyatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kalau kita lihat lafaz bismillah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Kemudian kita lihat urutannya. Bismillah ada pada urutan pertama surah Al-Fatihah. Kemudian ada pada urutan 11 surat Hud. Kemudian ada pada urutan yang ke-27 surah An-Naml. Kemudian letak ayatnya pada surah Al-Fatihah, ayatnya ayat ke-1. Dalam surat Hud berada pada urutan yang ke-41. Kemudian dalam surah An-Naml berada pada urutan yang ke-30. Ternyata saudaraku, kalau kita gabungkan, kalau kita jumlahkan, 3 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ditambahkan dengan urutannya, ditambahkan dengan posisi urutan ayatnya, maka itu ternyata jumlahnya, hasilnya sebanyak 114. Itu artinya sama dengan jumlah surah yang ada di dalam Mushaf Utsmani yang kita baca ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawali Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di mana bismi-nya tidak ada alifnya, yang padahal bismi tersebut merupakan gabungan dari bi plus ismi, yang secara logika akal manusia seharusnya di situ ada alifnya. Pertanyaannya, kenapa Allah di situ tidak menambahkan, tidak mencantumkan huruf alifnya? Ternyata saudaraku, kalau kita hitung jumlah huruf yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim tanpa adanya alif, itu ternyata jumlahnya 19. Sementara kalau ditambahkan alifnya, dituliskan alifnya, itu jumlahnya ada 20. Pertanyaannya, kenapa Allah memilih angka 19 daripada angka 20? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ternyata kita bisa memahami sekarang bahwa di situ ada satu kunci rahasia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menginginkan, ingin menjaga keaslian Al-Quran dengan basmalah. Setelah dihitung ternyata jumlah kata dari basmalah, lafaz ismi-nya, lafaz Allahnya, Ar-Rahmannya, kemudian Ar-Rahim, itu ternyata semuanya habis dibagi dengan angka 19. Ini artinya apa, saudaraku? Kalau misalnya ada orang yang bermaksud ingin menghancurkan Al-Quran, ingin mengelabui umat Islam, ingin menambahkan kalimat-kalimat yang bukan kalam Allah kepada Al-Quran, atau ingin menghilangkan satu kata saja dari Al-Quran, maka di situ akan ketahuan dengan jumlah bilangan tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 9, di mana Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan, atau kami yang menurunkan Al-Quran sebagai pengingat, dan kami pula yang menjaga Al-Quran itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hitung jumlah huruf yang ada pada kalimat basmalah tanpa ada alif, tanpa kita tuliskan alif, nah ternyata ada 19. Nah ternyata memang jumlah kata yang ada pada basmalah itu habis dibagi dengan 19.
Misalnya lafaz ismi di dalam Al-Quran itu jumlahnya 19. Itu artinya sama dengan 19 kali 1. Kemudian lafaz Allah di dalam Al-Quran berjumlah 2698. Ini artinya sama dengan 142 kali 19. Apa maksudnya saudaraku? Kalau misalnya ada orang yang mencoba menghilangkan satu kata saja lafaz Allah yang ada dalam Al-Quran, sehingga jumlahnya dari 2698 menjadi 2697, maka hitungannya nanti tidak akan genap. Pasti nanti ada komanya, tidak akan pas. Demikian pun sebaliknya, kalau misalnya ada orang yang ingin menambahkan lafaz Allah satu saja dalam Al-Quran menjadi 2699, maka nanti pembagiannya tidak akan genap. Pasti akan ada komanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata yang lainnya misalnya Ar-Rahman itu disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 57 kali. Itu sama artinya dengan 3 kali 19. Artinya kalau ada orang yang menambah atau yang mengurang lafaz Ar-Rahman yang ada dalam Al-Qur'an, itu pasti ketahuan. Hitungannya tidak akan pas, pasti ada komanya. Maka pada saat itu kita akan mengetahui bahwa Al-Quran itu apakah ada tambahan atau ada pengurangan. Demikian pun saudaraku dengan jumlah kata Ar-Rahim yang ada di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 114 kali, itu sama dengan 6 kali 19. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini kemudian memberikan pemahaman sekaligus kesadaran kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalam manusia, bukan qaulul bashar, bukan ucapan, ungkapan dari manusia, tetapi Al-Quran murni dari Allah. Bukan hanya saja maknanya, tetapi untaian kalimatnya, untaian katanya, bahkan hurufnya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya kita yakini Al-Quran, maknanya, lafadznya, hurufnya, itu semuanya mengandung kemujizatan yang tentunya tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menandingi Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu sendiri sudah menegaskan. Al-Quran dengan bijaksana terbuka menawarkan dirinya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Misalnya kita baca di dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Kata Allah, katakan olehmu Muhammad, seandainya golongan jin dan manusia berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Golongan jin dan manusia, orang-orang yang cerdas, pilihan dari kalangan manusia. Kalangan-kalangan yang cerdas dari golongan jin kemudian dikumpulkan untuk membuat semisal satu kitab seperti Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Tidak akan ada satupun yang mampu membuat semisal Al-Quran. Dan itu sudah terbukti. Kemudian dalam Al-Quran Allah menurunkan. Kata Allah, kalau misalnya kalian, hei seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia dan jin, kalau misalnya kalian tidak mampu membuat semisal kitab seperti Al-Quran, maka sekarang silahkan bikin 10 surat saja. Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftariyat wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ternyata saudaraku, tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuat 10 surah dari Al-Quran. Kemudian Allah menurunkan lagi, kalau begitu, ketika kalian tidak mampu membuat semisal Al-Quran satu kitab, tidak mampu membuat 10 surat dari Al-Quran, coba sekarang kalian bikin satu surah dari Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu datangnya. Al-Qur'an itu kita yakini sebagai kalamullah, bukan kalam bashar atau qaulul bashar. Yang tentunya seluruhnya 100% mengandung nilai mukjizat. Maka tidak ada seorang pun makhluk, tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi membuat semisal Al-Qur'an. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini menambahkan keyakinan kepada kita. Sehingga kita ada keinginan untuk lebih akrab lagi dengan Al-Qur'an. Bukan hanya dengan meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah tentunya, tetapi bagaimana kita bisa membacanya, berupaya untuk menerjemahkan, memahami makna-maknanya, kemudian berusaha mengaplikasikan, melaksanakan pesan-pesan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita senantiasa menjadi orang yang dibimbing oleh hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pesan-pesan Al-Qur'an, sehingga kita kelak di akhirat nanti menjadi orang yang selamat, bukan orang yang tersesat. Demikian saudaraku yang bisa kita laksanakan, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.